warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Segala pujian dan kebesaran yang milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat jamaah ikhwan wal akhwat Tariqah Qadiriyah wal Naqsyabandiyah yang senantiasa dicukuri rahmat, dikucuri maghfirah mauna Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada minggu hari ini, Ahad hari ini, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya akan sedikit bercerita berkisah tentang pengalaman ziarah Wali Songo. Jadi sebelum menceritakan perjalanan ziarah Wali Songo, alangkah baiknya saya akan menceritakan sekelumit tentang siapa itu Wali Songo. Jadi wali kita sudah tahu adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Bahwasanya kekasih-kekasih Allah itu tidak pernah bersedih hati dan tidak pernah berkecil hati karena senantiasa bersama Allah. 9, Songo berarti 9 ya. Jadi perlu diketahui bersama bahwasanya wali yang pertama datang di tanah Jawa sebelum datangnya Wali Songo atau sebelum pertama kali Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik datang di tanah Jawa, yang pertama kali menginjakkan kaki di tanah Jawa adalah siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Maulana Subakir atau Syekh Subakir. Beliaulah yang pertama kali membersihkan tanah Jawa dari gangguan lahir maupun batin. Bersih di tanah Jawa, baru beliau kembali ke Persia. Maka datanglah ulama atau wali yang pertama. Ya, jadi wali pertama siapa itu? Maulana Malik Ibrahim, atau yang dikenal dengan Sunan Gresik pada tahun 808 Hijriah atau 1411 Masehi. Jadi antara Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalain dengan Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim itu beda 250 tahun perbedaan jaraknya. Jadi Maulana Malik Ibrahim sebelumnya berdakwah di Cempah. Cempah itu mana? Ada yang tahu Cempah? Apa? Di mana? Kamboja.
Cempa dia cocok cempa. Cempa Kamboja, bukan cempa lagi ya. Maulana Khalil Ibrahim ini dua bersaudara. Yang pertama Maulana Ishak. Maulana Ishak punya anak bernama Raden Paku atau Joko Samudro atau dikenal dengan Sunan siapa? Sunan Giri. Maulana Malik Ibrahim otomatis punya bapak. Siapa bapaknya Maulana Malik Ibrahim? Syekh Jumadil Kubra atau Syekh Husain Jumadil Kubra yang ada di Wajo. Jadi bapaknya Maulana Malik Ibrahim itu ada di Wajo. Syekh Husain Jumadil Kubra. Menurut riwayat Syekh Husain Jumadil Kubra ini keturunan 10 baginda Rasul Muhammad SAW. Dan anaknya Maulana Ishak dan Maulana Malik Ibrahim ini keturunan ke-22 dari baginda Rasul Muhammad SAW. Ini baru 2 sunan ya. 1. Siapa tadi? Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Yang bilang orang Bandar Gresik. Itu kan beda orang Sulawesi, baru namanya di Jawa. Gresik. Padahal Gresik itu dimaksud. Ada kampus ini Gresik tak? Gresik itu dimaksud. Maulana Malik Ibrahim punya anak yang bernama Sunan Ampel. Jadi bukan Sunan Ampel wali pertama, anak daripada Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Jadi itu sunan-sunan, nama-nama sunan-sunan itu julukan ya, bukan nama aslinya. Nama sebenar daripada Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Raden Rahmat bersaudara dengan Sunan siapa ya? Ada yang tahu? Siapa saudaranya Sunan Ampel? Raden Rahmat. Ada yang tahu saudaranya? Sunan Derajat. Atau namanya siapa namanya? Sunan Derajat. Raden Qasim. Jadi antara Sunan Ampel dengan Sunan Derajat itu bersaudara. Jadi di antara 9 wali songo mempunyai pertalian hubungan, baik secara jasadiah maupun secara rohani. Hubungan guru dengan murid, hubungan orang tua dengan anak. Jadi ada semua hubungannya. Walaupun 9 wali songo ini tidak semuanya bertemu. Jadi jangan salah paham, jadi biasanya pelek 9 bawah berkumpul situ, tidak betul itu. Ada betulnya, ada tidaknya. Karena Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik wafat nih baru muncul para wali-wali yang lain. Kemudian Sunan Ampel berdakwah di sekitar Ampel Denta, Surabaya. Punya anak yang pertama, anak pertamanya dia tahu siapa anak pertamanya Sunan Ampel? Sunan Bonang. Ada yang tahu siapa namanya Sunan Bonang? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah tas di bawah, ada yang tahu namanya Sunan Bonang. Siapa yang tahu namanya Sunan Bonang? Dia sudah jadi wali songo ini ya? Ada yang tahu? Angkat tangan langsung ke sini. Siapa namanya Sunan Bonang? Salah. Sunan Bonang. Jawab. Tapi bisa lagi. Ada yang tahu siapa nama aslinya Sunan Bonang? Anak daripada Sunan Ampel. Ada yang tahu? Biar kami ya, kamu apa ya? Ya ibu. Siapa namanya Sunan Bonang? Maulana Makdum. Ada yang bilang ada yang patah, ada yang bilang sekali Hidayatullah, salah semua. Ya. Jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala. Sunan Bonang itu dikenal dengan muridnya Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga berguru kepada Sunan Bonang. Pernah dengar ceritanya tak? Biasa tidak di YouTube itu.
Jadi ketika bertemu di tengah jalan di hutan, melihat Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu seorang pencuri, tapi pencuri baik hati. Beda di TE, beda pacoro membahayakan ya. Raden Syahid atau Sunan Kalijaga itu dikenal sebagai seorang pencuri yang bermurah hati. Itu hasil curiannya diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Padahal bapaknya seorang adipati. Adipati itu istilahnya sekarang bupati. Tidak ada sekarang bupati begitu, anak bupati. Sekarang anak tidak tersinggung. Anak bupati kebanyakan di luar sana itu memperkaya diri. Beda dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu beliau pertama kali melihat orang-orang miskin langsung terenyuh hati. Tidak mau mengganggu kekayaan orang tuanya, pergi mencuri. Tapi salah jalan tetap salah ya, karena mencuri. Maka ketika melihat Sunan Bonang atau Sunan Maulana Magdum Ibrahim, menurutnya coroi. Jadi ini sadisnya termasuknya. Jadi Sunan Kalijaga ini melihat atau Raden Syahid ini melihat Sunan Bonang mau culik barang-barangnya. Apa kata Sunan Bonang sih tidak punya apa-apa. Apa yang diperlihatkan, ambil apa itu namanya, benar-benar itu benar-benar pohon apa itu? Pohon naw ya? Naw ya? Atau hanya diambil berubah jadi emas. Seketika itu Sunan Kalijaga atau Raden Syahid tersungkur dan ingin berguru kepada Sunan Bonang. Maka dibawa diujilah beliau di pinggir sungai. Maka diberikanlah gelar Sunan Kalijogo atau penjaga sungai. Kurang lebih 2 tahun di situ ditancapkan tongkat daripada Sunan Bonang. Kurang lebih 2 tahun di situ seperti mayat hidup sambil diberikan zikir. Ada zikir itu zikir kami tadi. Allahu Allah, Allahu Allah. Nah, hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sunan Kalijaga punya anak yang bernama Sunan Muria. Nah, itu kita diceritakan Sunan Muria. Saya tidak tahu cerita itu, kalau beliau tidak ada selain beliau. Itu semua yang ada di kapal. Jadi Sunan Muria. Jadi Sunan Muria itu bapaknya Sunan Kalijaga. Jadi kalau mau kilek fotokopinya Sunan Kalijaga atau Raden Syahid, itulah Sunan Muria. Ada yang tahu siapa namanya Sunan Muria? Syahid. Ya, Raden Umar Syahid. Tidak ada dia kan jangan. Raden Umar Syahid. Jadi Raden Umar Syahid ini tinggal di Gunung Muria. Gunung Muria, gunung memang yang sudah merasakannya pasti luar biasa ya. Jadi luar biasa perjalanan Wali Songo penuh dengan capek lahir dan batin. Jadi memang gunung di atas Gunung Muria. Kalau saya berandaikan lebih tinggi ini Gunung Muria daripada Jabal Uhud yang ada di Makkah. Kalau mau diandaikan. Tapi kalau bedanya di Jabal Uhud dengan Gunung Muria, kalau di Jabal Uhud tidak indah dilihat pemandangan kiri kanan, tapi kalau di Gunung Muria indah kiri kanan. Kenapa indah? Karena banyak penjual. Banyak penjual. Cuman karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa menit bisa cerita tentang Wali Songo ini? Ya. Jadi itulah beberapa kisah daripada Sunan yang ada di tanah Jawa. Kemudian Sunan Muria ini memperistri anaknya Sunan Gunung Jati. Jadi ini Sunan Muria menantu daripada Sunan Gunung Jati. Siapa namanya Sunan Gunung Jati? Hidayatullah. Oh itu tahu, kasih tahu itu. Saya Hidayatullah. Raden Syarif Hidayatullah. Mudah-mudahan ini Wali Songo ini ya sampai ke Makkah, masya Allah. Jadi Syarif Hidayatullah. Kalau Raden Patah bukan termasuk jajaran wali. Beliau adalah Sultan pertama Demak yang ada di tanah Jawa. Jadi beliau ini Raden Patah atau Raden Patah ini istilahnya Palatehan ya, atau Patahillah apa namanya. Ini adalah raja pertama di tanah Jawa.
Jemaah melakukan berkat Allah Subhanahu wa taala. Jadi 9 wali songo ini punya pertalian hubungan antara satu dengan yang lain. Walaupun mereka tidak saling bertemu, ya. 8 mungkin kita patut puji, 1-2 tidak ketemu, tetapi mereka semua ini ada pertalian hubungan, kekerabatan kah, hubungan guru dengan murid kah, dan hubungan-hubungan yang lain. Hadirin berapa Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah siaran wali songo mengapa termasuk penting, mengapa amalia tarekat pada Syabandiyah atau amalia tahuran ini termasuk daripada amalan yang penting di antara semua amalia-amalia, dikarenakan mereka para wali ini punya berkah, dia barakahnya, ada berkahnya. Ada berkahnya di situ. Diceritakan di dalam kitab Takribul Kubur fi Tahsil Usul ala Ma'rifatir Allah wa Rasul, Syekh Zaini Dahlan, ya, seorang di Makkah di abad 13 Hijriah menulis kitab tersebut bahwasanya ziarah wali itu mempunyai beberapa faedah dan manfaat. Apa yang pertama? Bahwasanya ketika kita memberikan salam minimal sampai di depan pintunya wali Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita beri salam, nah jawab salam saya itu wali Allah, nah jawab ini, dijawab. Ketika kita duduk membaca doa, diaminkan oleh mereka. Ketika kita berzikir, apalagi zikir la ilaha illallah, mereka pun ikut berzikir bersama kita. Jadi luar biasa tuh. Jadi jangan anggap remeh, anggap enteng yang namanya ziarah wali. Makanya itu kalau mau di ziarah wali, uruki dulu. Apa datangnya orang baru tiba, mungkin sudah dikentuk, ya, langsung masuk di kubur karena mau cepat-cepat. Uruk dulu. Harus berada di depan para wali. Harus punya. Masa bisa beradat di depannya bupati, bisa beradat di depan pejabat, kita tidak beradat kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak beradab di hadapan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu biasa kalau waktu tertentu ya, di bulan-bulan Muharram ada biasa orang-orang sengaja bermalam di situ sampai 40 hari, bahkan ada sampai berbulan-bulan untuk istilahnya kalau meminta berkah atau istilahnya mengambil mencari ilmu, ya, wangsit dan lain sebagainya. Karena memang ada di situ mencari kesaktian, memang ada seperti itu. Jadi hendaknya terlebih dahulu berwudu. Kemudian kalau sempat salat sunnah, ya, kalau tidak sempat ya cukup berwudu saja. Kemudian menjaga sikap, karena ada biasa orang. Alhamdulillah kemarin mencoba tidak ada saya. Ketika kita sudah ziarah di depan makamnya para wali, yang pikiran berbosin. Jangan lagi cerita-cerita hal-hal yang tidak baik, yang suka jadi jaga adat itu. Karena antara mereka hidup dengan mati sama sih, tidak ada bedanya. Jadi ketika mereka hidup dan setelah mati tidak ada bedanya, kita harus tetap beradab. Karena mereka itu menyambut kita. Jadi para sunan-sunan itu menyambut kita, masya Allah, alam masalah. Jadi kalau orang yang pernah 2 kali ke sana, 3 kali ke sana, dikenal nih, bilang oh ya, ada datang lagi ya kan. Jaga sikap kita, jaga kita. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah, dengan perantaraan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi berwasilah, jadi tawassul istilahnya. Kenapa kita mesti bertawassul? Kenapa kita harus berwasilah? Dikarenakan kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, belum sampai sama Tuhan. Makanya harus berwasilah dengan mereka, dengan perantaraan mereka, dengan perantaraan kesalehannya, dengan perantaraan kedekatannya bersama Allah Subhanahu wa taala, dengan perantaraan kekeramatannya dan lain sebagainya. Jadi itu. Makanya kita kembali ke awal, makanya baginda Rasul Muhammad SAW itu sewaktu beliau masih hidup di tengah-tengah sahabatnya, itu kalau baginda Rasul ya, baginda Rasul seumpamanya keringat
Rasul kalau keringat itu ada di antara sahabat yang mengambil keringatnya dan kumpulkan. Ini sahih ini. Nah, kumpulkan keringatnya dimasukkan dalam sebuah botol. Jadi keringat baginda Rasul itu harum ya. Nasib yang kita, oh saya tahu. Apalagi keringatnya sakit. Allah. Jadi keringat baginda Rasul itu lebih harum daripada kasturi. Bahkan dalam riwayat pernah suatu ketika baginda Rasul SAW itu ketika dibekam, bekam itu guys darah kotornya, diperintahkan salah seorang sahabat dibuang gitu, buang itu kotoran darahnya. Ternyata sahabat yang diperintah ini tidak membuang. Apa yang lakukan? Namakan itu bekas darahnya baginda Rasul Muhammad SAW. Rasul tahu, Rasul tidak marah. Jadi kalau ada orang bid'ah bilang saya kubur bid'ah ini bid'ah, ada semua siapa bilang bid'ah. Siapa bilang sesat menyesatkan? Jadi kalau ada yang bilang bekas-bekas peninggalan para wali adalah bid'ah, tidak boleh dimuliakan, siapa bilang? Sedangkan sahabat saja banyak memuliakan bekas-bekas baginda Rasul Muhammad SAW. Di antara tadi ayat anunya darah bekamnya dimakan. Apa kata baginda Rasul? Kamu tidak akan pernah sakit perut selama-lamanya. Coba ya. Apalagi keistimewaan baginda Rasul yang lain? Di antaranya ketika Sayyidah Aisyah berpesan ya, bilangin Sayyidah Aisyah, kalau saya mati nanti, kalau saya nanti meninggal, saya ingin di kain kafanku ada rambutnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba itu, baru itu bekas-bekasnya baginda Rasul. Kemudian kembali ke belakang, kenapa kita harus memuliakan para wali? Kenapa kita harus memuliakan kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala? Karena para wali Allah adalah warasatul anbiya, pewarisnya Nabi. Pewarisnya Nabi. Pewaris apa? Warasatul ilm, mewariskan ilmunya, mewariskan barakahnya, dan mewariskan karomahnya. Jadi itu, makanya kita harus memuliakan ulama. Tapi pertanyaan di sini adalah ulama yang mana? Jadi jangan usah mulia-mulia kamu. Itu dulu. Jangan sampai melihat maaf ya. Lihat kau mentang-mentang kau bagus pakaiannya, ya pandai menggongnya, sorbannya sampai 6 meter, ya hitam jidatnya, musanya ulama. Jangan sampai bukan ulamanya, jangan sampai jemaah tabligh musanya ulama. Karena banyak itu jemaah tabligh maaf, semuanya karena ingin mengikuti sunnah baginda Rasul dan disayina di ulamanya. Nah itu. Jadi ulama adalah pewaris para nabi. Wali songo adalah pewarisnya para nabi. Mereka yang pertama di antara mereka ada mewariskan nasabnya sekaligus mewariskan ilmu. Jadi dua ya. Di antara wali songo sekali lagi ada yang mewariskan nasabnya, keturunannya, dan yang kedua mewariskan ilmunya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam akan berkata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian ziarah wali, sekali lagi kita ingin agar supaya mendapatkan barakahnya mereka. Maka dikatakan tabarruk. Barakah ibadah itu tabarruk, mengambil berkah dari mereka, keberkahan mereka. Apa di antara keberkahan mereka? Peninggalannya, makam-makamnya kita ziarahi, kita bertawassul. Makanya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ibtagu ilaihil wasilah. Hai sekalian orang-orang beriman, carilah wasilah. Apa itu wasilah tadi? Bisa katakan perantaraan. Berperantara berdoa dengan orang-orang soleh, berperantara meminta berkah dari orang-orang soleh dan seterusnya. Ada di antara mereka punya peninggalan sumur seperti sumurnya Sunan Muria, seperti sumurnya Sunan Derajat. Itu ada berkah di situ karena sudah didoakan oleh mereka. Makanya mendapatkan keberkahan di situ. Seperti di Madinah ada bekas sumurnya baginda Rasul. Kenapa berberkah? Karena pernah dimandikan Rasul. Kenapa berberkah sumur itu? Karena pernah diludahi baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi ada salah seorang sahabat dulu ya, kembali ke belakang, sahabat baginda Rasul itu pernah diludahi baginda Rasul Muhammad SAW. Setelah sahabat itu diludahi, hingga nana sama-sama yang tahu pernah diludahi baginda Rasul mau juga diludahi. Coba itu saking berkahnya.
Jadi intinya adalah barang siapa yang kekasih Allah Subhanahu wa taala itu telah bersambung kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan disia-siakan. Kalau perlu mulai tahun ini yang ada yang Satria tabungan apa itu secara wali menabung begitu. Karena biasanya kalau menabung sendiri tidak kayaknya selalu kurang-kurang. Tapi kalau menabung langsung kepada panitia tidak boleh diganggu-ganggu. Tapi kalau menabung sendiri susah kasih bertambah. Jadi sekali lagi ziarah wali itu sama dengan umrah kecil. Tidak jauh beda dengan umrah, cuma umrah kecil ini. Kenapa saya katakan sama seperti umrah? Karena kita diuji kesabaran, diuji kesabaran. Apa diantaranya? Biasa kita di dalam mobil tidak boleh diturun kalau belum waktunya. Biar kalau mau kencing kalau belum waktunya turun tidak bisa diturun. Kemudian kita harus menahan banyak makan, menahan banyak minum karena dikhawatirkan ini di teres, yang lain. Menunggu dulu sampai di perjalanan itu. Kesabaran yang berikutnya adalah biasa ada di antara satu bis ya. Ada orang yang suka-suka menyinggung perasaan orang, sabar. Begitu. Biasa ada orang di antara satu bis ya. Ada yang bilang, kenapa itu Ustaz cuek sekali? Sabar. Makanya dikatakan orang Jawa, sing sabar. Sabar sebenarnya tidak sabar. Sama juga umrah, begitu juga umrah. Terkadang ada jemaah itu, kenapa kita sesuai sekali, kenapa tidak diandai seperti itu? Karena tidak mungkin mau dilayani semua. Ya. Itu. Jadi intinya adalah sabar. Jemaah belakang kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata lewat nih. Demikian yang saya sampaikan, saya mau kasih amalan satu saja. Satu yang tidak pernah ziarah wali atau pernah ziarah wali tidak tahu teknisnya bagaimana supaya dapat barokah ini. Ini saya dapatkan di Jawa kemarin. Tidak usah saya kasih tahu siapa yang kasih. Jelas di Jawa ada orang tiba-tiba lewat ajarkan kan tiba-tiba hilang. Jadi caranya ketika kita beriadah di dalam walinya Allah. Dan kalau di Jawa itu susah karena tidak dipegang misalnya karena tertutup kelambu. Bahkan di luar kamar itu. Maka ketika kita ziarah wali, otomatis kita berwudu dulu. Kemudian kalau bisa salat sunat, kalau sempat salat sunat langsung saja masuk. Kemudian mengucapkan assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum waliyallah. Pegang nisannya, waktu nisannya pegang. Assalamualaikum ya waliyallah. Kalau tahu namanya sebutkan namanya. Assalamualaikum ya Kiai Haji Muhammad Tahir. Assalamualaikum ya Aulia Allah, kekasih Allah. Kemudian tarik seperti ini. Tarik seperti tarik sikir jari. Lah, bayangkan itu rohaninya atau barakahnya itu wali yang ada di situ kembali sama kita. Tarik lah sambil pegang nisan. La ilaha illallah. 7 kali ucapan itu sampai masuk ke dalam hati sanubari kita. Insya Allah metama dia barakahna mau tu saturan berarti dia metama barakahna wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mungkin bisa sampaikan. Semoga kita senantiasa berada di nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, semoga tahun depan yang tidak dan sempat datang tahun ini secara wali, semoga tahun depan datang semuanya. Semoga kita diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa terpercik berkah para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.